bisa. Kalau kalau kita pakai buku teman bisa juga Pak, bareng Pak. Sumbernya Pak. Nah, yang tahu itu bukunya teman kan Pak Cibro sendiri, saya kan nggak tahu. Pak Cibro nggak tahu ceritain. Jujur loh Pak. Yang dia bilang. Kalau aku belum punya buku Ya sih. Oh ya, ini belum bikin bahan di ajar. Gramedia. Tadi nih cari di Gramedia nggak ada bukunya. Kemungkinan kalau beli Shopee nggak tahu nyampe berapa mahal. Nah itu Bu Yasinta kalau punya. Saya mungkin Bu Yasinta mengajar informatika ya. Enggak Bu, saya nih PKWU. Waktu itu kan ada seminar, terus PGRI tentang informatika, terus kita ikut, terus PGRI promosi bukunya ini, terus ya udah, terus kami pesan dan Dapet kami pesan juga Bu, kami pesan. pesan. Oh bukan dibagikan. Enggak, untuk referensi aja. Ada Bu Yasinta, Bu ini di Gramedia pasti Ya. ada lah jaringan. Tadi ini ke Gramedia apa nggak ada? Gramedia Lampung tuh kayaknya kecil ada. Adanya buku paket-paket kecil kayak misalnya pemrograman sedikit gitu, buku paket-paket kecil, buku pelajarannya nggak ada. Yang itu khusus SMA. Ya, mungkin solusinya online tapi yang itu aja bukan apa-apa. Bu ini yang itu kan cepat ya. Oh yang ibu? Ya, yang itu aja. Oh, yang ibu tuh nggak boleh Pak. Online. Aku cetak Gramedia. buku itu nanti Online. Apa Pak Ari? Ya, untuk ya, jadi sumber belajar itu kan dua. jadi Bapak Ibu, Iya saya Bapak. lanjutkan lagi. Ya. Tolong. Iya, siap, Pak. Ketika konstruknya tadi sudah oke, kesesuaian kata, itu minta bantuan pakarnya Pak Habib itu. Apa ini apa isinya di dalam ini? Ya, yang penting konsepnya dulu oke, ya konsepnya oke. Iya. Pakarnya sudah ada di situ pakarnya. Oke. Mohon maaf tadi saya masih nelpon dari Pak Iqbal yang helpdesk UM. Oh ya baik Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau dibahas untuk RPP, ada Pak Haris juga, silakan. Kalaupun memang tidak ada, saya mungkin ngasih materinya ini bahan ajar ya. Kirim ke guru. Kalau kenapa pasti Ibu bertanya kenapa kok evaluasi yang didahulukan Pak Hari? Iya, karena evaluasi butuh waktu untuk mempelajarinya. Waktu. Tetapi kalau bahan ajar, Bapak Ibu melihat saja sudah cukup. Ya, ini saya kirim dulu ya. Ini saya pikir sama dengan materi-materi yang sebelumnya. Nah, ini materinya materi tim UM ya, tim jurusan elektro. Oke, silakan di-download. Kalau memang Pak Wawan, saya mohon izin Pak Wawan, kiranya tidak ada lagi yang mau dibahas di RPP, tapi kalaupun ada saya siap membantu. Ya. Siap Bapak. Tapi Saya close karena mati lampu Bapak. Itu. Jadi kalaupun masih ada, saya setia melayani lagi, tidak apa-apa, khusus RPP. Alhamdulillah. Ya. Tapi Oke kalau teman-teman, udah Bapak mau lanjut ini? Silakan mau share RPP-nya. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan sedikit. Ini ada waktu 15 menit. Saya mau mengatakan tentang bahan ajar, konsep saja ya. Konsep saja. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa istirahat ya. Sudah saya kirim file 3 ya. Ya. Bahan ajar sama ya. Sudah saya kirim ke WhatsApp. Kira-kira filenya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Ya.
Sudah ya Bapak Ibu ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini teori Bu. Tapi teori itu mengandung filosofi ya. Filosofi itu penting ketika membuat konsep. Ibu kan disuruh membuat bahan ajar kan ya? Ya kan? Bahan ajar. Ya. Sebenarnya bahan ajar itu apa saja sih? Jadi bahan ajar. Jadi kayak gini. Evaluasi itu bisa disebut sebagai measurements, evaluasi bisa disebut sebagai assessment, evaluasi bisa disebut sebagai evaluasi sendiri, dan evaluasi bisa disebut sebagai research ya. Sama dengan bahan ajar. Nah, bahan ajar itu sebenarnya disebut apa gitu. Bahan ajar bisa disebut sebagai buku ajar, bisa disebut sebagai diktat, bisa disebut sebagai handout, bisa disebut sebagai modul, bahkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemarin pada saat P3 Ibu itu disuruh membuat apa? Bahan ajar. Disuruh buat bahan ajar. Bentuknya apa? Nggak fokus ke bentuk. Bentuknya apa? Ajar bentuknya apa? Bertanya. Saya gitu. Apa bentuknya? Modul kah? Handout kah? Buku ajar kah? Diktat kah? Yang harus? Ayo, apa? Nah, ini. Nah, ini pertanyaan filosofi nih Pak. Pertanyaan mendasar. Pak, coba apakah ada yang masih ingat kemarin? Nah, coba. Sebenarnya bentuknya bahan ajar apa sih sebenarnya? Coba, saya ingin tahu. Ibu kemarin mengerjakan kan? Sudah membuatnya? Iya Bapak, sudah membuat. Yang sudah diupload itu bahan ajarnya itu bentuknya apa? Itu kan sudah ada ditayangkan tuh. Bahan ajar bisa berupa buku ajar, berupa diktat, bisa berupa handout, bisa berupa modul dan seterusnya. Nah, kemarin Ibu membuat bahan ajar tuh bentuknya apa? Berupa apa? Berupa buku ajar. Betul? Iya, betul. Iya Pak. Seperti buku. Iya, berarti buku ajar kan ya? Iya. Iya. Udah gitu aja jawabannya, gampang kan? Nggak berbentuk punya saya. Nggak berbentuk. Nah, ketika Ibu membuat buku ajar, ya, jadi sekali lagi ini filosofi juga. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah menentukan bahan ajarnya, bentuknya buku ajar, maka kita harus mengikuti mekanisme membuat buku ajar. Kita harus tahu formatnya buku ajar. Kita harus tahu mekanismenya dan substansi buku ajar. Ketika kita bahan ajarnya modul, maka kita harus mengikuti mekanisme modul, substansi modul, ya kan? Betul? Ketika bahan ajarnya kita handout, maka harus mengikuti mekanisme handout seperti apa, ya, prosedur handout seperti apa, seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menjatuhkan pilihan bahan ajarnya berupa buku ajar, maka Ibu harus mengikuti mekanismenya, formatnya. Nah, sekarang formatnya seperti apa? Ini Bu formatnya, sistematikanya bahan ajar. A. Peta konsep, pendahuluan, isi pokok bahan ajar, tugas dan latihan, rangkuman, evaluasi, glosari atau sinerai, dan daftar pustaka. Ini minimal standar di dalam konstruk bahan ajar. Seperti apa contohnya? Ini sudah saya berikan di sini. Nah, Ibu bisa copy itu, bisa pelajari, bisa download di WhatsApp. Itu aja sebenarnya yang mau saya terangkan 15 menit. Contoh misalnya ada peta konsep. Misalnya peta konsep. Ibu menjelaskan di sini dalam bentuk diagram alur boleh. Ini kelas, ini tema, definisi kelas, struktur kelas. Ini adalah subtema. Kemudian struktur ada sub-subtema lagi. Nah, inilah yang disebut dengan peta konsep. Ya, ada di mana? Ada di sistematika peta konsep. Yang kedua, pendahuluan. Apa pendahuluan isinya? Nah,
ada deskripsi umum, ada kompetensi dasar, ada IPK. Lah semuanya ini tinggal copy paste di RPP kan? Kompetensi dasar, IPK, syaratnya apa, petunjuk penggunaan. Kalau memang modul, tulis modul. Kalau misalnya bahan ajar, petunjuk penggunaan bahan ajar. Kalau misalnya nanti ada LKP, ini dan seterusnya ya. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Itulah yang dimaksud dengan pendahuluan. Nah, ini minimal sebenarnya. Ibu boleh kembangkan, silahkan. Mau apa saja silahkan. Karena itu kan maha benar segala firman-Nya. Ya. Oke, yang ketiga, isi pokok bahan ajar. Kita ada di sini. Materinya apa, definisi, terus ada di sini strukturnya, ini dan sebagainya, terus dan seterusnya ya. Sudah dibuat aja. Nah, namanya buat bahan ajar, udah buat aja. Oke, sudah selesai. Baru yang ke D. D itu lebih kepada latihan tugas ya. Ini terbalik ini. Jadi latihan. Latihan dan tugas. Ya, jadi latihan saya tidak apa-apa. Latihan dulu baru tugas. Ada dasarnya itu apa? Kok latihan dulu baru tugas gitu ya. Saya simpan ini. Nanti Ibu edit lagi ya. Jadi latihan dulu baru tugas. Nah, ini latihan dulu baru tugas. Nah, sekarang apa bedanya latihan sama tugas kan gitu ya? Kalau latihan ini lebih kepada tekstual yang ada di bahan ajar latihan. Tapi kalau tugas itu lebih kepada kontekstual yang ada di substansi bahan ajar. Ya, jadi saya ulang lagi. Kalau latihan itu lebih kepada tekstual yang ada di isi pokok bahan ajar. Tapi kalau tugas lebih kepada kontekstual yang ada di luar isi pokok bahan ajar. Jadi contohnya begini, latihan misalnya. Kalau latihan, misalnya pakai C1 nih. Apa yang dimaksud dengan twice pair misalnya? Apa yang dimaksud dengan jaringan? Apa yang dimaksud dengan peer to peer? Ini masih C1 misalnya. Itu latihan. Nah, kalau tugas, desainlah ya, atau deskripsikan bagaimana bentuk jaringan multi point. Nah, jadi itu lebih kepada kontekstual. Ya. Clear ya? Contohnya sudah ada di sini nih. Rangkuman sekarang. Rangkuman berarti beresum atau menyimpulkan konklusi dari isi pokok bahan ajar. Rangkuman. Ada di rangkuman. Bla 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 bla. Terus evaluasi nih. Nah, apa bedanya evaluasi dengan latihan dan tugas? Ini sudah ada latihan, ada tugas, ini evaluasi. Evaluasi ini isinya lebih kepada secara umum ya, bisa memberikan soal yang ada di isi, bisa mengulang lagi di latihan, bisa mengembangkan dari tugas. Itu evaluasi. Evaluasi lebih luas, lebih umum. Nah, contohnya mana? Nah, ini ya, ini lebih luas. Kemudian yang berikutnya ada glosari atau senerai. Jadi glosari atau senerai itu adalah istilah yang belum baku. Jadi misalnya kelas itu apa? Tetapi Ibu tidak perlu menulis unggah. Ya, unggah adalah masuk di senerai, tidak. Unggah itu sudah baku. Kemudian unduh nggak perlu. Unduh itu sudah baku. Ya. File itu sudah baku. File ya, sudah baku. Jadi yang dimaksud dengan senerai atau glosari itu adalah istilah-istilah yang belum baku, yang orang masih belum kenal. Nah, terus berikutnya lagi daftar pustaka. Ini daftar pustakanya. Oke, sama dengan yang tadi kemarin Pak Gunawan SMA 2019. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pas nih 2 menit. 2 menit lagi bentuk. Jadi itu sebenarnya konsep, makanya saya bilang Bapak Ibu bahan ajar itu sebentar saya terangkan.
sudah saya kasih konsep filosofinya, kemudian konstruknya kayak apa, formatnya, terus contohnya kan sudah saya kasih itu sudah tiga-tiganya. Filosofinya sudah oke, mekanismenya sudah oke, contohnya sudah oke, udah tinggal ibu bapak menyesuaikan saja, selesai sudah. Oke, pas kan? Oke. Nah, Ya. Terus bapak ibu bertanya kapan pak evaluasinya, belajarin permennya nanti gampang. Nah, ingat bapak ibu, makin ke belakang makin banyak yang harus diperbaiki punya bapak ibu. RP sudah harus diperbaiki tuh 3 RPP kan. Kemudian bahan ajar harus diperbaiki nih 3 bahan ajar. Besok Pak Hari mau menjelaskan LKPD. Ketika diterangkan LKPD, ibu harus merevisi nih 3 LKPD lagi. Evaluasi juga gitu, berarti harus memperbaiki. Nah, khusus RPP mungkin saya butuh waktu 2 hari, tidak cukup 1 hari untuk yang evaluasi. Evaluasi saya sama RPP harus 2 hari. Karena kalau sehari bapak ibu masih belum nyambung kayaknya, karena nanti saya harus mendefinisikan tentang apa itu penilaian hasil belajar, ya. Kemudian saya akan memberikan konsep tentang instrumen, memberikan konsep tentang aspek, memberikan konsep tentang indikator, memberikan konsep tentang rubrik dan prediktor. Itu harus tahu semua itu. Jadi jangan sampai salah ucap kita. Jadi besok ketika sudah dapat materi evaluasi ini, ibu jangan sekali-sekali bilang indikatornya mana, aspeknya apa, instrumennya yang mana, jangan sampai keliru ini. Nanti ditanya siapa yang ngajar evaluasi, Pak Hari, nah keliru nanti. Jadi ada bedanya antara what's the mean the aspek, nah, apa artinya aspek, indikator itu apa, prediktor itu apa, rubrik itu apa, harus paham. Ya, nah, itu besok saya terangkan ya. Cukup nih, sudah pukul 21.00, mengambil haknya Bapak Ibu untuk istirahat. Mungkin ada tambahan dari Pak Aris, Pak. Ada tambahan dari Pak Aris untuk podcast kita semua. Silakan Pak Aris. Monggo. Tambahannya dari Pak Wawan tadi. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Hari tadi sudah sangat jelas semua ya. Kalau memang mungkin ada sedikit yang perlu ditanyakan lagi bisa lewat asinkron. Tapi garis besar tadi yang perlu menjadi perhatian adalah benar-benar dari segi konstruknya harus valid dulu Bapak Ibu untuk RPP. Karena key-nya itu di RPP. Kalau di RPP-nya sudah clear, insya Allah semuanya bisa clear. Kemudian kalau di RPP-nya sendiri yang di KD sama IPK-nya clear, insya Allah semuanya sudah clear. selesai, clear ya. Kemudian sekali lagi mungkin saya bisa bilang lagi bahwasanya untuk IPK mungkin nanti kita belajar bareng. Cuman sekali lagi kuncinya adalah di bahan ajar. Bisa dari referensi sebenarnya ya, dari sumber belajarnya nanti, dari buku mana, di situ akan ketemu relevansinya, tema yang relevansi dengan KD. Kalau di KD-nya sudah diidentifikasi tema-tema yang nanti tinggal cari topiknya di buku ajar. Itu aja kalau sebenarnya mudah sekali. Yang penting ranah kognitif sama ranah psikomotoriknya sudah clear atau hari ini. Tapi untuk tagihannya apa hari ini apa malam ini enggak ya? Saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu tagihannya. Saya nggak tahu. Kalau malam ini nggak ada Untuk tagihan. tagihannya sambil revisi Ada lah. tagihan. Kalau malam ini nggak nggak ada tagihan, silakan menurut saya nggak apa-apa kalau mau istirahat, tetap lebih fresh, bisa dikerjakan dengan penuh energi ya. Ini hari keberapa ini? Ini hari keberapa Pak Aris? Hari keberapa ini? Kenapa Pak? Hari kedua apa hari ketiga ini? Hari kedua. Hari kedua, Hari Pak. kedua. Hari kedua, Pak. Kedua. Berarti kalau gitu tinggal 1 hari nih reviewnya. Karena hari keempat kan harus praktik mengajar itu. Oke, harus TTM. Ya, harus praktik mengajar. Jadi nanti peer teaching. Jadi hari keempat itu peer teaching. Jadi satu sebagai guru model, yang lainnya menjadi siswa model.
dengan RPP yang sudah dibuat itu. Nah, nanti sambil saya review ya. Jadi sambil review caranya bagaimana, nah nanti saya kasih metode dan strateginya. Ya. Oke. Nanti kita jadi audien lagi. Bertanya, Bang. Audiennya nanti bertanya, Bang. Baris. Waduh. Dengan Pak Haris dan Pak Hari tidak boleh bertanya, tapi memberi masukan. Memberi masukannya nanti setelah sesi pembelajaran selesai, tidak boleh di tengah. Kalau sudah selesai, meeting, satu orang selesai, baru nanti memberi masukan. Ya. Berarti sinkronnya agak lama nanti kalau peer teaching, Pak. Apa ada batasan waktu untuk satu? Saya biasanya minta waktu 30 menit satu orang. Oh, satu orang 30 menit ya? Ya. Tapi semuanya dalam satu sesi? Iya, jadi satu hari itu sudah harus lengkap. Jadi Full ya? Jadi konsepnya begini, untuk hari keempat itu satu orang 30 menit. Nanti pagi selesai baru malam. Kalau paginya sedikit, malam, pagi, siang, sore. Nah kebetulan di sesi di hari keempat itu hari Sabtu kan ya. Saya itu hari Sabtu kan nguji komprenya tahap 2. Makanya kan tidak mungkin saya berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, sehingga sepertinya itu pelaksananya nanti malam kayaknya. Nah, tetapi peer teaching itu kan bisa dilakukan 2 hari nanti, tidak masalah. Minggu nggak apa-apa, Mas? Ya minggu. Saya Sabtu nggak ke Surabaya soalnya. Ya ada acara di ITTS. Oh gitu, itu Iya, kalau bisa ditunda hari lain alhamdulillah atau dimajukan. ya. Udah kalau hari ya udah nanti kita lihat dari helpdesk-nya aja seperti apa helpdesk-nya. Ya. Oke, saya cukup. Pak Aris, saya cukup. Oke, monggo. Saya kira saya juga sudah cukup ya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Aris atas informasinya dan penjelasannya bagi teman-teman yang kurang jelas dan sebagainya. Tolong nggak usah sungkan-sungkan japri ke Pak Aris ataupun Pak Hari. Mudah-mudahan Jangan kalau ke konten Pak Haris, Pak Haris jangan bertanya Pak Aris ya. Ya, konfirmasi ke Pak Aris. Ya. Terus selanjutnya terima kasih Pak Ali. Mudah-mudahan materi malam ini kita semua dapat meriset dengan bagus. Kalau masih ada kekurangan dan sebagainya, kita bisa nanti konfirmasi ke Pak Aris dan kita bisa mulai mencicil, mereview, merevisi RPP kita, bahan ajar kita dan lain sebagainya, sehingga kita lebih ringan, jangan dibiarkan aja, pelan-pelan kita direvisi, pelan-pelan kita samakan sesuai materi yang disampaikan oleh Pak Adi. Oke Pak Yamin kok sudah Pak stres, Ades, Pak Yamin. teman-teman semua. Pak Yamin sudah stres itu. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama. Berdoa mulai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Adi, Pak Aris, teman-teman. Terima kasih Pak Aris. Paris. Ya, Terima saya kasih mau Bapak. dia tutup dulu ya. Ya, terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum Pak. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh.